Daftar 13 Raja yang berpengaruh di Tanah Jawa. Episode 3, sebagai berikut. Di-subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja-raja yang berpengaruh selanjutnya adalah ke-11 Sultan Agung. Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai ke 1645. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrawati dan Ratu Mas Adidiah Banawati. Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613. Dalam usia 20 tahun, Sultan Agung menaiki tahta sebagai pemimpin pada tahun 1613. Ketika usianya 20 tahun, mengutip dari Kebudayaan Yogyakarta, go.id, puncak kejayaan Sultan Agung berada pada tahun 1627, yakni setelah 14 tahun kepemimpinannya berlangsung, dengan wilayah kekuasaan yang luas, meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Timur. Sebagai penguasa tertinggi, Sultan Agung juga mampu membawa kerajaan Mataram pada peradaban kebudayaan ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan berbagai keahlian yang dimiliki, Sultan Agung merupakan penguasa lokal pertama yang secara besar-besaran melakukan perlawanan dengan Belanda, yang kala itu hadir lewat kongsi dagang VOC. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Perlawanan tersebut disebabkan karena Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran VOC di Batavia dapat membahayakan hegemoni kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Berdasarkan wasiatnya, Sultan Agung wafat pada tahun 1645 dan digantikan putranya, yakni Raden Mas Saidin. Kedua belah Sunan Pakubuwono keempat. Pakubuwono IV adalah putra Pakubuwono III yang ketika lahir pada 2 September tahun 1768 diberi nama Raden Mas Subadia. Ibunya bernama Gekar Kencana, permaisuri keturunan Sultan Demak. Raden Mas Subadia naik tahta pada 29 September 1788, 6 hari setelah wafatnya Pakubuwono III. Setelah itu, ia menyandang gelar Sri Susuhunan Pakubuwono IV dan resmi menjadi Raja Kasunanan Surakarta ketiga. Pakubuwono IV juga dikenal sebagai Sunan Bagus karena naik tahta pada usia muda, umur 20 tahun, dan berwajah tampan. Berbeda dengan ayah dan kakaknya yang tunduk terhadap VOC, Pakubuwono IV adalah raja pemberani yang sangat membenci kehadiran bangsa Belanda. Selain itu, sebagai pemeluk Islam yang taat, Pakubuwono IV mengangkat para ulama dalam pemerintahannya. Namun, oleh para pejabat istana yang menganut Islam kejawen, sikapnya dianggap terlalu keras, terutama dalam menyingkirkan para kerabat yang tidak sepaham dengannya. Hal ini kemudian memicu konflik yang berujung pada peristiwa Pakepung. Dalam serat Babat Pakepung yang ditulis oleh Yusodipuro II, pujangga Keraton Kartasura, Pakubuwono IV diceritakan sebagai ahli strategi yang cerdik dan ahli sastra, khususnya yang bersifat rohani. Sifatnya ini membuat pemerintahannya mampu bertahan meski terjadi pergantian pemerintah penjajah dari Belanda ke Inggris hingga kembali lagi ke Belanda. Pakubuwono IV memerintah hingga akhir hidupnya pada 2 Oktober tahun 1820. Setelah itu, jenazahnya dimakamkan di Kedaton Besiaran, Yogyakarta. Ke-13 Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Gusti Raden Mas Doro Jatun atau Sri Sultan Hamengkubuwono IX, lahir pada tanggal 12 April tahun 1912. Ia adalah salah seorang sultan yang pernah memimpin di Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1940 sampai 1988 dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Beliau juga termasuk salah satu pahlawan nasional
Selama memerintah, Sultan Hamengkubuwono IX berhasil membawa banyak perubahan di Kesultanan Yogyakarta. Setelah berhasil dengan kerajaan yang dipimpinnya, Sultan Hamengkubuwono IX melanjutkan kiprahnya di pemerintahan Republik Indonesia. Sebagai menteri hingga wakil presiden, ia pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973 sampai 1978. Ia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Selokan Mataram adalah salah satu karya paling monumental Sri Sultan Hamengkubuwono. Kesembilan proyek selokan Mataram ini berhasil menyelamatkan banyak penduduk Yogyakarta untuk tidak diikutsertakan dalam program kerja paksa Jepang, Romusha. Sebuah solusi brilian yang tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa rakyatnya di kala itu, tetapi juga membuat manfaat yang terus bisa dinikmati hingga kini. Di bidang pendidikan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mendukung penuh berdirinya Universitas Gadjah Mada, dikutip dari keraton-jogja.id. Layaknya Raja-Raja Yogyakarta pendahulunya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga mempunyai sumbangsih yang besar di bidang seni. Terinspirasi dari cerita wayang golek, beliau menciptakan tari klasik golek menak yang meneguhkan karakter khas, gerak tari gaya Yogyakarta. Karya lain yang beliau hasilkan diantaranya adalah tari Bedaya Sapta dan Bedaya Sanghaskara, Mantan, pada tanggal 2 Oktober tahun 1988. Sri Sultan Hamengkubuwono IX meninggal dunia di Washington, D.C., Amerika Serikat, pada usia 76 tahun. Warisannya sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan berjiwa besar terus diabadikan oleh bangsa Indonesia, dan beliau dihormati sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.